Anda kembali di iNews Sore bersama saya Aya Nufus. Pemirsa, lebih dari 6.000 kendaraan melintas di ruas tol Cikampek Utama dan terpantau lancar. Selain itu, antrean kendaraan terjadi di Pelabuhan Merak, Banten pada sepekan menjelang Idul Fitri. Banyak masyarakat memilih mudik lebih awal. Lebih dari 6.000 kendaraan terdiri dari kendaraan pribadi dan bus antar kota tinggalkan kota Jakarta. Sepekan menuju Lebaran, volume kendaraan di ruas tol Cikampek Utama mulai meningkat. Intensitas kendaraan yang melintas hari ini mulai ramai, namun kondisi lalu lintas terpantau lancar. Jasa Marga memprediksi puncak arus mudik terjadi 28 Maret. Rekayasa lalu lintas seperti one way dan kontraflow juga akan diperlakukan secara situasional. Antrian ratusan kendaraan yang akan memasuki Pelabuhan Merak, Banten terpantau semakin padat. Membludaknya volume kendaraan pribadi ini memenuhi kantong parkir dermaga eksekutif yang memilih mudik lebih awal. Selain itu, antrian ratusan truk juga mengular sepanjang 4 km di Jalan Raya Cikuasa atas arah Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten. Pihak Satlantas Polres Cilegon sempat memperlakukan sistem buka tutup dan rekayasa lalu lintas untuk mengurai kemacetan. PT ASDP Merak Banten saat ini mengoperasionalkan 28 kapal yang beroperasi di 7 dermaga. H-5 sampai nanti H-3 atau di hari Jumat lah ya, di hari Jumat itu pikniknya. Makanya kita menerapkan beberapa rekayasa seperti batasan, kemudian ganjil genap, dan juga membagi itu arus lalu lintas supaya puncak. Dan selengkapnya pemirsa, kita langsung bergabung dengan rekan Amrina Rida di Gerbang Tol Cikatama Karawang, Jawa Barat. Sementara di Pelabuhan Merak Cilegon, Banten ada rekan Iskandar Nasution. Kita ke Amrina Rida terlebih dahulu pemirsa. Amrina, seperti apa situasi di sana? Apakah sudah mulai terjadi penumpukan kendaraan pemudik sore ini? Iya, Ayah dan juga pemirsa, untuk situasi arus lalu lintas di Jalan Tol Jakarta Cikampek pada sore ini terpantau masih lancar dan juga kondusif, dalam artian kendaraan yang melintas bisa melintas dengan normal. Juru kamera kami, Dias Triawan, akan memperlihatkan bagaimana situasi terkini, terutamanya adalah di area gerbang tol Cikampek Utama, yang mana kalau kita lihat sekarang bahwa di area gerbang tol sendiri pun juga tidak terlihat adanya kepadatan ataupun juga antrian yang begitu mengular, meskipun sekarang sudah 9 hari menuju Hari Raya Idul Fitri, Ayah dan juga pemirsa. Dan untuk di arus lalu lintas pun juga terpantau kendaraan bisa melaju tanpa adanya hambatan, tanpa adanya halangan begitu ataupun juga kemacetan. Dan untuk arus lalu lintas dari arah Jakarta menuju ke arah Palimanan ini pun memang didominasi oleh kendaraan mobil pribadi yang bisa melintas dengan kecepatan normal. Begitu pula untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya, yakni dari arah Palimanan menuju ke arah Jakarta, ini pun juga kendaraan bisa melaju dengan normal tanpa adanya hambatan. Dan Ayah dan juga pemirsa, memang untuk volume kendaraan ini belum mengalami kenaikan secara signifikan di momen menuju Hari Raya Idul Fitri ini, dikarenakan untuk puncak arus mudik sendiri diprediksi baru akan terjadi pada tanggal 28 Maret 2025. Dan untuk puncak arus mudik diprediksi akan terjadi kurang lebih adalah 3 hari hingga nanti pada tanggal 30 Maret 2025. Sementara itu, Ayah, selain puncak arus mudik, nanti juga untuk puncak arus balik diprediksi baru akan terjadi pada tanggal 6 April 2025. Dan juga informasi yang kami dapatkan dari pihak Jasa Marga, Ayah dan juga pemirsa, bahwa selama momen arus mudik ini, terutama adalah di periode sebelum Lebaran, diperkirakan akan ada lebih dari 700.000 kendaraan yang akan keluar Jakarta melalui Jalan Tol Cikampek Utama. Dan tentunya
tentunya dari pihak Jasa Marga ini pun nanti akan berkoordinasi dengan pihak Korlantas Polri untuk nantinya ada rekayasa lalu lintas yang akan diterapkan untuk nantinya mengantisipasi apabila ada kepadatan, diantaranya adalah kontraflow, one way, hingga juga ganjil genap. Tentunya kita harapkan agar arus mudik ini berlangsung dengan aman. Ayah. Baik, hingga saat ini belum ada penumpukan kendaraan di gerbang tol Cikatama. Kita akan memantau seperti apa kondisi di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten. Ada Iskandar di sana. Selamat sore Iskandar, apakah sudah terjadi penumpukan kendaraan pemudik di sana? Ya, baik Ayah. Selamat sore pemirsa, dapat saya informasikan hingga sore hari ini, sejak siang hingga sore hari ini, Pelabuhan Merak terus dibanjiri para pemudik. Mereka memang sengaja mudik lebih awal untuk dapat bisa pulang kampung ke Pulau Sumatera untuk menemui keluarga mereka. Namun karena begitu antusiasnya para pemudik, akibatnya ratusan kendaraan seperti yang tampak di layar kaca Anda ini merupakan antrian cukup panjang yang ada di dermaga 6 Pelabuhan Merak, Banten. Ini diperkirakan ada sekitar 120 kendaraan. Nah, mereka antri sejak siang tadi karena memang mereka sudah memesan tiket sebelumnya. Bisa dapat saya kabarkan juga sejak siang tadi di Lantas Polda Banten sudah melakukan buka tutup jalur menuju Pelabuhan Merak. Hal ini karena adanya peningkatan jumlah kendaraan khususnya truk yang akan memasuki Pelabuhan Merak. Karena memang pertanggal 24 Maret nanti petugas akan menutup jalur untuk akses truk yang akan masuk ke Pelabuhan Merak dan rencananya akan dialihkan ke Pelabuhan Ciwandan. Demikian Ayah. Baik, terima kasih laporannya untuk Amrina dan juga Iskandar. Rekan-rekan selamat bertugas kembali dan jaga kesehatan serta keselamatan Anda. Ya pemirsa, menghindari kemacetan dan penumpukan penumpang warga Pulau Jawa yang bekerja di Bali memilih mudik lebih awal menggunakan kapal laut. Selain itu pemudik juga memilih kembali ke kampung halaman sebelum Hari Raya Nyepi. Meski belum memasuki masa libur, ratusan warga pendatang yang bekerja di Bali mulai tiba di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Mereka memilih mudik lebih awal untuk menghindari kemacetan di jalan dan penumpukan kendaraan di Pelabuhan Gilimanuk. Selain itu, menurut pemudik, Lebaran tahun ini berdekatan dengan Hari Raya Nyepi, sehingga para warga Muslim memilih kembali ke kampung halaman mereka lebih awal karena pihak pelabuhan akan menutup dan menghentikan aktivitas penyeberangan untuk menghormati Hari Raya Nyepi. Soalnya khawatir ini ada Nyepi kan, tanggal 28 sudah pasti akan ditutup. 27 sudah pasti ada puncak mudik itu udah naik di antara 25. Sekarang mumpung belum, saya duluan mumpung juga udah libur gitu. Untuk mengurai penumpukan kendaraan di area parkir Pelabuhan Gilimanuk, pihak ASDP Pelabuhan Ketapang menyiapkan sebanyak 54 kapal feri untuk melayani angkutan mudik Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Idul Fitri 1447 Hijriah. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. Satu keluarga warga Semarang menjadi korban meninggal kecelakaan bus jamaah umroh di Wadi Kudait, Arab Saudi. Informasinya sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami.